Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman Liputan 6, Lembaga Independent Center of Economic and Law Studies atau CELIOS meminta bantuan PBB untuk mengaudit data BPS, di mana pada saat itu ada rilis soal data pertumbuhan ekonomi RI mencapai 5,12% pada kuartal 2 tahun 2025 atau tahun ini. Nah, 5,12% itu kalau kita lihat ini kemudian data tertinggi sejak kuartal 2 tahun 2023. Nah, setelah adanya rilis data BPS, ini kemudian memicu berbagai respons ya, termasuk keraguan dari sejumlah ekonom dan lembaga riset. Nah, Celios mengatakan data BPS tidak sesuai dengan kondisi real perekonomian. Nah, untuk membahas soal ini saya sudah hadirkan langsung dari Celiosnya, Media Wahyudi Askar, yaitu Direktur Kebijakan Publik Celios. Selamat siang, Mas Media. Ini saya langsung aja karena sampai saat ini topiknya masih ramai dibahas nih, Mas ya. Ya, Pada akhirnya Mas Media dan teman-teman dari Celios meminta bantuan PBB. Pertanyaannya, kenapa PBB, Mas? iya Mas. Pertama, ada banyak jalan sebetulnya ya untuk Ya, memastikan transparansi akuntabilitas data statistik pemerintah. Dan selama beberapa hari terakhir sudah disuarakan oleh banyak ekonom, lembaga ekonomi, bahwa ada kemungkinan inkonsistensi dan ketidakakuratan data PDB kuartal kedua kita. Tapi respon dari BPS juga sepertinya tidak cukup komprehensif, maka ada langkah lain yang juga sangat dimungkinkan dan ini hal yang biasa sebetulnya dalam dunia akademik dan data statistik ya kita meminta divisi statistik PBB untuk mengkoordinasikan melakukan tinjauan teknis diagnostik ya terhadap kerangka perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kenapa PBB? Karena memang itu dimungkinkan sebab sebagai anggota PBB Indonesia telah menjadi bagian dari divisi statistik PBB juga dan kita mengadopsi Fundamental Principle of Official Statistics PBB sejak tahun 1990-an. Jadi langkah ini sebetulnya mekanisme whistleblowing internasional yang hmm, dimungkinkan karena tentu saja PBB kan mengandalkan data nasional ya Mbak ya. untuk indikator global. Jadi PBB juga punya kepentingan memastikan bahwa data nasional dimanapun itu benar, akuntabel dan independen. Jadi harapan kami Divisi Statistik PBB bisa melakukan review, melibatkan ahli statistik independen dan profesional yang terakreditasi PBB. Dan surat kami sudah direspon dan mereka menyampaikan akan menindaklanjuti. Tapi balik lagi, ruang berikutnya adalah harapan kami PBB dan BPS bisa kemudian berkomunikasi dan kami menunggu ya, publik menunggu. Kalau memang datanya reliable, sampaikan. Tetapi kalau tidak, juga sampaikan apa adanya dan kita lakukan perbaikan. Begitu, Mbak. Oke, bahwa ada dugaan datanya tidak sinkron, pasti kemudian juga sudah dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh Celios mungkin. Apakah Ya. Celios punya temuan-temuan data di lapangan terkait dengan perbedaan angka dari 5,12% Ya. tadi, Mas Media? Iya, jadi agak anomali karena Ya, lembaga besar seperti uh, Reuters misalkan ya, itu memprediksi hanya 4,8 di kuartal kedua dan BPS mengumumkan 5,12 itu jauh sekali jaraknya. Dan kalau kita lihat data kondisi real memang banyak sekali anomali. Contohnya misalkan ada anomali perdagangan dan pendapatan pemerintah. Jadi ekspor dan impor diklaim naik sekitar 10-11%. Tetapi pada saat bersamaan PNBP pendapatan ya. negara bukan pajak malah justru turun 22%. Ini kan sulit dicari logikanya. Sama juga pola pertumbuhan musiman itu nggak ada di kuartal kedua. Jadi di kuartal satu itu tuh ada musim Ramadan Idul Fitri ya, yang Mhm. biasanya itu meningkatkan PDB secara signifikan. Tapi ini kan tidak ada. Tapi malah kita tumbuh signifikan. Di luar itu ada beberapa indikator lain, Mbak. Misalkan Ya. indikator manufaktur. Manufaktur tumbuh 5,68%, tetapi Purchasing Manager Index kita di bawah 50 sejak April sampai Juni 2025. Dan kita tahu ada banyak sekali PHK ya, 150.000 tercatat sampai bulan Juni 2025. Jadi PHK naik, tapi manufaktur klaim PPS itu naik.
ini sulit dicari logikanya. Ini belum Hmm, lagi soal ambiguitas PMTB, karena PMTB itu meningkat 6,99%, tapi nggak ada penjelasan apa sektor yang menyumbang. Jadi kami penasaran apakah ada instrumen baru yang dimasukkan, indikator yang baru yang dimasukkan, misalkan impor alat pertahanan, misalkan katanya kini malah dimasukkan, dan ini nggak ada penjelasan. Dan idealnya, kalaupun ada perubahan metodologi, memasukkan indikator, instrumen baru, itu harus diungkap ke publik. Nggak bisa begitu saja. Karena eh, ya otomatis validitasnya akhirnya dipertanyakan gitu ya Mbak. Jadi ada kecurigaan inkonsistensi data pemerintah, tapi lagi-lagi lembaga non pemerintah manapun kan nggak akan punya akses terhadap raw datanya. Raw data mentahnya itu kan hanya dimiliki oleh BPS. ya, Jadi kita hanya bisa meminta lembaga independen untuk melakukan investigasi. Dan ada dua kondisi Mbak. Pertama, inkompetensi, memang salah perhitungan. Tapi kemungkinan yang kedua adalah intervensi politik. Nah, ini cara mengatasinya juga berbeda. Jadi kalau inkompetensi dan salah perhitungan, saya kira saya nggak begitu khawatir karena relatif bisa diperbaiki ya. Tapi kalau ada intervensi politik terhadap data-data statistik pemerintah, ini berbahaya. Berbahaya karena merugikan reputasi Indonesia, membingungkan investor, mengganggu foreign direct investment, mengganggu kredibilitas tata kelola pembangunan Indonesia, dan paling signifikan itu akan berimplikasi pada kebijakan di Indonesia. Jadi besok ada pengumuman nota keuangan, Mbak, ya, penyampaian nota keuangan, dan kalau seandainya basis datanya keliru, maka kebijakan 2026 juga pasti akan keliru. Karena kalau asumsinya ekonomi baik-baik saja, 5,12%, ya otomatis basis data ini akan mempengaruhi jumlah perlindungan sosial yang akan dinikmati oleh publik. Dan jangan lupa kita masih menghitung upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang kasihan itu malah pengusaha sekarang, pelaku ya. usaha baik besar dan kecil. Jadi mereka tertatih-tatih, dan karena diklaim 5,12%, otomatis mereka harus menanggung ya, menanggung akibatnya juga karena kemudian berimplikasi pada struktur pengupahan. Dan struktur pengupahan itu idealnya mengikuti pertumbuhan ekonomi ya. Dan kalau pertumbuhan ekonominya keliru, wah itu akan ada masalah sekali. Karena ada dua data yang berbeda sehingga asumsinya jadi membingungkan. Dan apa yang terjadi di Indonesia hari ini kita bisa belajar dari Yunani. Jadi di Yunani itu tahun 2010-an itu krisis hutang. Ya, Itu ya, terjadi karena data defisit mereka itu diakali oleh pemerintah Yunani. Dan IMF, Uni Eropa, Badan Statistik Eropa, Eurostat itu melakukan investigasi, menuntut revisi data, hingga kemudian mereka lembaga-lembaga internasional bisa mendampingi untuk penguatan ekonomi makro di Yunani. Itu Mbak, saya kira mungkin ya. sebagai refleksi, dan mudah-mudahan ya kehebohan Bisa ini menjadi. akhir Mm, ya. Dan mm. BPS bisa mengklirkan, mengklarifikasi, dan kalau benar datanya tidak akurat, jangan sampai terjadi lagi di kuartal berikutnya, dan BPS harus bertanggung jawab untuk menjelaskannya ke publik. Itu, Mbak. Oke, secara tidak langsung dengan data-data yang kalau memang benar ini datanya salah, ini kemudian bisa membunuh para pelaku usaha karena tadi soal pengupahan dan ini malah akan membuat efek domino yang panjang terhadap perekonomian Indonesia. Betul ya, Mas? Saya penasaran dengan bagaimana metodologinya, Mas ya, karena tadi juga sudah sempat dibahas. Tapi apakah ada metodologi yang memang sangat signifikan yang membuat data-data ini jadi sangat berbeda, baik itu dari pihak BPS, kemudian dari tim Selios ataupun dari lembaga-lembaga riset lainnya, Mas? Iya, metodologi penyusunan komponen PDB itu sudah robust dan sudah ada standarnya. Dan itu relatif sama digunakan di negara manapun di dunia, begitu ya. Dan tetap BPS yang menjadi aktor utama yang ngelit itu. Jadi data dikumpulkan dari daerah, data dikumpulkan dari sektor-sektor strategis yang termasuk dalam perhitungan ekonomi, kemudian diakumulasi. Problemnya adalah kan kehebohan ini hanya terjadi 2025 ya Mbak. Iya. Sebelumnya nggak pernah ada kehebohan begini. Jadi ekonom itu menerima data BPS. Tapi kenapa hari ini nggak menerima?
Jadi ada sesuatu yang menarik gitu ya, yang dan tidak hanya ekonom di Indonesia ya, bahkan lembaga internasional juga menyampaikan kekhawatiran mereka. Jadi ada ketidaksesuaian yang signifikan secara metodologi antara komponen PDB dengan komponen lainnya, seperti pendapatan pemerintah, volatilitas data yang tidak bisa dijelaskan, PMTB gitu ya. Dan data statistik ini bukan sesuatu yang sifatnya statis. Interpretasi data statistik ini sifatnya kan dinamis, bisa dikaitkan antara satu dengan yang lain begitu. Tren itu pasti akan mengikuti tren dari indikator yang lain. Nah, ini yang kekhawatiran kami, Mbak, sebetulnya Mhm. bahwa ada pembaharuan metodologi di data BPS yang keliru, yang kemudian itu dimasukkan sehingga menambah pertumbuhan ekonomi kita menjadi 5,12%. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi karena salah ukur atau ada intervensi politik. Nah, itu kita nggak tahu, saya nggak bisa seuzon juga ya. Tapi Iya. kalaupun ada perubahan secara sepihak, ini nggak bisa dilakukan begitu saja. Karena ini sama saja mengakali data, begitu ya. Jadi tetap harus dilakukan secara hati-hati, bahkan harus divalidasi apakah sesuai atau tidak dengan standar internasional, begitu Mbak. Karena begini, kalau seandainya datanya agak questionable gitu ya, Mhm. investor besar dan mitra pembangunan itu mereka punya 3-5 alternatif data gitu ya. Jadi Mhm. mereka nggak menggantungkan hanya dengan data statistik pemerintah. Dan kalau datanya terlalu aneh, anomali dengan 2-3 data pembanding yang lain, maka kan pasti kredibilitas data statistik nasional kita kan dipertanyakan Dipertanyakan. dipertanyakan. Dan ini jelas mengganggu nggak keputusan dukungan multilateral, premi risiko dari pinjaman dan utang negara juga pasti akan berpengaruh begitu ya. Karena ada problem dari sisi accountability dari data statistik nasional. Kita bisa belajar dari Malaysia ya, misalkan Perdana Menteri Malaysia tahu bahwa daya beli masyarakat Malaysia anjlok. Ada Mhm. datanya. Mhm. Dan Perdana Menterinya percaya dengan data itu dan datanya benar. Memang anjlok. Apa yang dilakukan? Ya gelontorkan lebih banyak subsidi. Itu yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Iya. Meskipun menggelontorkan banyak subsidi kan membebani keuangan negara ya. Tapi setidaknya pemerintah menggunakan data itu untuk membantu masyarakat mengelola ekonomi menggunakan data dengan memilih kebijakan berbasis dengan data gitu ya. Jadi akhirnya data itu memang krusial sekali dalam dalam pemilihan kebijakan begitu, Mbak. Itu Oke. kenapa tekanan dari kami sebagai lembaga masyarakat sipil sebetulnya karena kita sayang juga dengan Indonesia, Indonesia. banyak orang hebat di BPS juga. Saya punya banyak teman baik di BPS. Ini hanya soal cara kita berjuang saja supaya BPS itu berjuang agar datanya kredibel dan Mhm. tidak bisa dipesan. Jadi tidak Oke. bisa diorder datanya. Lembaga yang independen, super independen. Begitu. Oke. Tapi kalau dibandingkan tadi dengan ada beberapa lembaga yang juga mengurusi data-data ini tadi yang sempat kita singgung dari pernyataan Mas Medi ya, Hmm. dibandingkan dengan data BPS, mereka memproyeksikan memang pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5,12% berarti. Ya, 4,7, 4,8. 4,7. Nah, jika memang tadi ada intervensi politik misalnya, yang langsung saja saya tembak Mas, yang beredar di masyarakat. Apa mah keuntungannya untuk Indonesia? Bahkan tadi kan sudah sempat kita bahas, malah mungkin semakin merugikan para pelaku usaha begitu. Apa yang mau dikejar dari sini kalau menurut pandangan Anda? Ini karena mengelola negara secara ugal-ugalan saja kalau seandainya memang itu dipesan datanya ya. Karena Hmm, justru ketika data itu dipesan, malah akan terbuka ya. Jadi seburuk-buruknya sesuatu kalau ditutupi, nggak bisa. Data statistik itu nggak bisa ditutupi. Data statistik itu tidak berdiri sendiri. Ada banyak indikator lainnya. Artinya kalaupun pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi 8% misalkan ya, ya lakukan pembangunan. Kemudian dilihat implikasi pembangunan dan dihitung dengan benar. Sehingga untuk sampai ke 8% kita punya kebijakan yang tepat begitu ya. Tapi kalau hanya untuk poles angka tambahin 0,3 cicil setiap kuartal kemudian sampai 2029 jadi 8%. Kalaupun 8% ya kalaupun 8% ya. Tapi kalau PHK banyak dan banyak masyarakat miskin, siapa yang percaya itu 8%? ya. Nggak ada yang percaya.
Kenapa China hari ini ekonominya tinggi, Vietnam tinggi? Karena juga orang percaya penurunan kemiskinan di Cina itu betul-betul signifikan. Mhm. Penurunan kemiskinan di Vietnam juga signifikan. Jadi nggak Oke. bisa dilihat hanya dari segi pertumbuhan ekonomi. Jadi saya lagi-lagi berharap mudah-mudahan jangan ada intervensi politik terhadap data pemerintah. Tapi Mhm. kalau ada intervensi politik terhadap data pemerintah, please hentikan. Hentikan. Ini tidak baik. Ada banyak orang pintar di luar pemerintah. Ada banyak profesor ekonomi, lembaga internasional yang mengawasi pemerintah. Mereka cukup pintar untuk mengidentifikasi apakah datanya itu benar atau salah. Dan sekarang saya kira domainnya ada di pemerintah dan mudah-mudahan bisa diawasi juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena sekarang kami kalau mau ngadu ke DPR pun juga bingung. Apakah kemudian akan di-follow up juga oleh DPR Ya. karena sebagian juga akhirnya juga tidak menganggap ini sebagai isu yang strategis begitu, Mbak. Oke, Mas, pertanyaan terakhir saja. Kira-kira bagaimana nanti alurnya setelah Selyo sudah mengadukan ke PBB, standar apa nanti yang mungkin diterapkan atau digunakan oleh pihak PBB untuk memeriksa ataupun mengaudit datanya, Mas? Biasanya seperti apa nih alurnya? Ya. Ya, divisi dan komisi statistik PBB memang tidak punya fungsi investigasi hukum Mhm. atau enforcement seperti polisi atau auditor forensik ya. Tapi mereka punya ruang untuk menjaga integritas statistik dunia. Jadi kalau ada manipulasi data, mereka akan melakukan revisi dan audit komunikasi lanjutan supaya data ekonomi negara itu jadi kredibel dan bisa dipakai secara global. Jadi seperti yang terjadi di negara lain, harapannya nanti Divisi Statistik dan Komisi Statistik PBB akan berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia dan harapannya komunikasi itu bersifat konstruktif. Jadi PBB bisa mendorong peer review, bahkan kalau seandainya BPS mau terbuka, mungkin PBB bisa memberikan dukungan teknis untuk reformasi transparansi data di dalam BPS. Karena data-data statistik di Eropa misalkan itu sudah terbuka untuk publik dan bisa diakses oleh publik. Dan dorongan-dorongan ini mudah-mudahan bisa dilakukan oleh lembaga internasional yang kredibel. Karena kalau kami kan lembaga non pemerintah di Indonesia Ya. ya, ya mungkin dianggap hanya sebagai noise aja gitu ya. Mudah-mudahan BPS mau mendengar PBB, kawan-kawan di PBB di sana yang dianggap lebih kredibel dibandingkan lembaga non pemerintah di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selyo sudah menjelaskan duduk perkaranya dan kita tunggu saja nanti bagaimana prosesnya yang mungkin akan dilakukan dari pihak Selyo dan juga PBB terkait dengan data BPS yang dinilai janggal. Terima kasih Mas Media sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Terima kasih sudah menyaksikan Liputan 6 SCTV. Saya Gracia Peren. Sampai jumpa.